Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mengungkap dan yang mempelajari tentang ajaran agama, ajaran berketuhanan, ajaran ilmu rohani, ilmu ketuhanan, dan ilmu kehidupan dari Sang Maha Hidup, yaitu ilmu ajaran agama Qadim, agama Samawi. Dalam hal ini, di kesempatan kali ini sembari santai, kami akan mencoba mengkaji, mengungkap, membahas akan sesuatu yang selama ini beratus-ratus tahun menjadi momok, menjadi permasalahan, menjadi perpecahan di antara umat beragama, menjadi permusuhan dan menjadi peperangan, hanya karena sesuatu hal yang belum dipahami, belum diketahui, yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, yang mutlak atau yang absolut, seperti itu. Ajaran apa itu? Ajaran tentang kehidupan, ajaran tentang ruhani, yaitu ajaran agama. Nah, inilah yang menjadi permasalahan besar di dunia ini. Ajaran agama menjadi kontroversi, menjadi permasalahan dunia, dan menjadi kerusakan di dunia ini. Kenapa seperti itu? Karena tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu, dan tidak pernah praktek dalam ilmu ajaran yang sebenarnya, ilmu agama yang sebenarnya. Karena sesungguhnya agama yang sesungguhnya itu adalah agama ruhani, ilmu rohani, ajaran rohani, ajaran kehidupan, laku hidup, perjalanan hidup manusia. Sesungguhnya kita ketahui bersama bahwa alam semesta ini adalah alam kehidupan. Manusia adalah perjalanan hidup, laku hidup, manifestasi daripada rahasia kebesaran persifatan Tuhan akan rahasia kehidupan. Mengapa agama menjadi permasalahan beratus-ratus tahun, 1400 tahun di dunia ini? Karena ada yang kurang pas, ada yang salah, ada yang terlewatkan, ada yang putus, seperti itu. Karena pemahaman agama di dunia ini, sudut pandang akal logika manusia adalah saling benar sendiri, saling menyudutkan, dan banyak lagi. Padahal sesungguhnya informasi dari Tuhan yang diutus lewat utusannya, dan utusannya itu bertajalli di dunia, ya, sebagai manifestasi dari kebesaran Tuhan, memberikan informasi, petunjuk jalan kehidupan, malah menjadi permasalahan karena tidak pahamnya akan ajaran. Nah, di sini kami sampaikan karena berhubungan dengan agama, ya, banyak sekali manusia yang beragama berkata dalam kehidupan di dunia ini, dalam menjalankan ajarannya. Banyak sekali manusia yang berkata sesat, kemudian menyesatkan, seperti itu, lewat ajaran agama. Sesat itu seperti apa? Menyesatkan itu seperti apa? Harus tahu dan paham. Nah, analogikannya begini. Jika kita berjalan di dunia ini, ya, berjalan menuju suatu tempat, suatu tujuan, kemudian dalam berjalan kita tidak tahu arah, tidak tahu alamat, ya kan, tidak tahu istilahnya yang menunjukkan jalan. Kita mau ke Amerika, kita mau ke Swedia,
kita mau ke Bandung, kita mau ke Kalimantan, kita mau ke suatu tempat daerah. Namun di situ kita tidak tahu alamat titik tujuannya, titik koordinatnya. Dan tidak ada yang membimbing kita, memberitahu kita akan alamat tersebut. Dipastikan, ya sekali lagi dipastikan kita akan tersesat. Kita akan tidak sampai, artinya tersesat tidak sampai pada satu tujuan titik koordinat itu. Alamat yang pasti di situ. Karena tidak ada petunjuknya. Tidak tahu alamat yang jelas. Cara jalannya, rukun syaratnya, tekniknya, metodologinya. Semuanya itu tidak komplit. Tidak mendukung. Sesuatu yang tidak didukung oleh persyaratan, nggak mustahil akan terjadi lengkap, akan terjadi sampai. Nah, ini yang harus dipahami. Begitu pula ajaran agama. Ajaran agama adalah ajaran dari Tuhan untuk manusia di dunia. Kemudian ajaran tersebut dipraktekkan, dikerjakan oleh manusia. Dan harus ada yang mengajarkan sebagai petunjuk. Harus ada yang membimbing, harus ada yang memimpin. Ya kan, seperti itu. Terkecuali kita sudah tahu jalan menuju Tuhan, bisa sendiri. Tapi kalau belum tahu, harus cari pembimbing, harus cari guru, yang guru tersebut, pembimbing tersebut sudah sampai alamat Tuhan. Seperti itu. Kalau tidak tahu, ya kan hanya kita membaca literasi, pemahaman, kitab, buku, dengar ceramah, tiba-tiba baru sebatas akal ya, nalar logika, belum sampai ke unsur rohani. Kita sudah membilang sesat pada seseorang manusia, siapapun itu di dunia ini. Itu salah besar. Jadi kalau kita ingin mencari jalan menuju satu titik koordinat seperti yang tadi, secara ilmiah di dunia harus tahu alamatnya, harus tahu titik koordinatnya. Setelah tahu, cara jalannya seperti apa, ya kan? Dari misalkan dari Jakarta menuju Bandung, saya tadi sebutkan dan sebagainya tadi, harus ada rukun syaratnya, cara jalannya, tekniknya, metodologinya. Harus pakai kendaraan apa, harus punya uang, harus apa dan sebagainya, seperti itu. Nah, harus ada yang menunjukkan, yang membimbing agar tidak tersesat atau tidak nyasar. Itu sama halnya dengan ajaran agama, ajaran Tuhan. Kita mempraktekkan ajaran agama lewat ibadah, lewat perbuatan baik, lewat sholat, lewat ibadah di di tempat-tempat ibadah, ya kan, dari perbuatan dan sebagainya. Itu harus tahu rukun syaratnya, yang pas, yang pasti, gitu, agar sampai perbuatan kita. Ini kebanyakan di dunia manusia menyatakan sesat, menyatakan tidak benar, tapi dirinya tidak tahu di mana sesatnya, di mana tidak benarnya, tidak paham. Inilah sesungguhnya manusia yang tidak tahu tapi bilang sok tahu. Sesungguhnya manusia itu manusia yang sesat, menyesatkan. Jika tahu, kasih cara jalannya, rukun syarat dan sebagainya. Jangan langsung memvonis seperti itu. Ini untuk perenungan, untuk pola pikir kita di dunia ini kepada sesama manusia. Kalau kita tahu orang tidak tahu jalan, kita arahkan, kita sampaikan petunjuk, kita sampaikan item-itemnya, rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya, cara jalan dan sebagainya. Seperti itu harus tahu agar dia sampai pada tujuan. Nah, ajaran agama adalah ajaran rohani. Hubungannya dengan Tuhan. Maka kita harus mencari ilmu rohani. Ilmu rohani ilmu yang sir, ilmu kodim. Kitabnya kitab kodim. Gurunya guru kodim. Kalamnya kalam kodim. Rasulnya rasul kodim.
Seperti itu. Nah, kalau kodim semua kita sulit tuh, maka cari rasul kodim tapi yang menempati wadah jasad manusia sebagai wakil di dunia, utusan yang di dunia. Kalau tidak tahu kitab kodim, cari manusia menjadi wadah kitab kodim. Kalau belum tahu kalam kodim, firman wahyu kodim Tuhan, cari guru yang di balik guru itu ada kalam kodimnya, wahyu kodimnya, firman kodimnya. Terus itu seperti yang lain sebagai petunjuk jalan agar kita terhubung, tersambung dengan Tuhan lewat gelombang Tuhan yang dibawa oleh manusia di dunia yang menjadi wadah tempat kalam kodim, kitab kodim, rasul kodim, malaikat kodim, semua unsur kodim, yaitu rohani yang kodim. Seperti itu. Nah, inilah bedanya pemahaman ajaran agama dunia, agama ardi, dengan agama kodim, agama rohani. Beda. Karena di ajaran agama kodim, agama rohani, kitab kodim, rasul kodim, malaikat kodim, dan semuanya kodim, itu beda dengan ajaran agama ardi, agama dunia. Kalau agama kodim pakainya kolbu, rohani, tidak terlihat, ya, la harfin wala bisautin, kalamnya di dalam itu menjadi petunjuk di dunia, menjadi jalan di dunia untuk terhubung dengan Tuhan lewat guru rohani seperti itu. Lewat utusannya, utusan yang kodim. Kalau agama ardi itu agama yang sudut pandang akal, benar salah, baik buruk, ya seperti itu, menjustifikasi, tidak sama dengan yang lain dijas salah, tidak sama yang lain dijas sesat, tidak sama yang lain dijas tidak benar, seperti itu. Padahal kita belum tahu di mana sesatnya, di mana tidak benarnya, di mana salahnya, seperti itu. Kita baru mempelajari tentang kitab yang wujud, kalam yang wujud, literasi, cerita. Tapi kita tidak tahu yang sir, yang nur kodim, yang guru kodim, yang kitab kodim. Kita belum tahu. Harus masuk ke dalamnya, pahami bahwa di Islam itu ada makalah yang sudah masyhur. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau ke dalam dirimu, dalam diri kita yang ada di kolbu, unsur rohani, kitab kodim, kitabak, kalam kodim, wahyu kodim, agama kodim, agama samawi. Itulah ajaran ruhani, agama ruhani, sampai kesentuh di dalamnya, sampai terhubung di dalamnya lewat manusia pembawanya sebagai wasilah, sebagai tali penghubung. Nah, ini harus diketahui oleh seluruh manusia di dunia, baik yang beragama, apapun merek agama di dunia ini, harus diketahui dan harus belajar. Kita tidak tahu yang sir, kita tidak tahu yang kodim, tiba-tiba menjas sesat. Sesatnya di mana harus tahu, harus punya dasar, harus punya hukum. Jika menjasnya lewat dalil Quran, ya secara literasi, secara wujud, pahami nubuah Nabi, Quran di zaman 1400 tahun itu hanya sebuah tulisan saja, cerita saja, karena tidak tersentuh Quran yang aslinya. Di mana itu Qurannya? Quran kodimnya, kalam kodim, wahyu kodim. Karena untuk menyentuh Quran kodim, kalam kodim, itu harus disucikan ruh manusia itu, di-upgrade ulang, diaktifasi ulang, dihubungkan dengan nur Tuhan. Seperti itu baru bisa terhubung dengan kalam Tuhan, kalam kodimnya, Quran kodimnya. Seperti itu. Contoh soal, saya akan bertanya kepada para tokoh agama, khususnya agama Islam, kalau memang tahu arti sesungguhnya, hakikat sesungguhnya tentang
dalil Quran, bacaan Quran, ayat Quran, saya akan tanya, apa yang dimaksud dengan ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu dalil Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Apa kalam kodimnya, wahyu kodimnya, hakikat daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim? Apa hakikatnya? Seperti itu. Harus tahu, sudah masuk belum ke dalam hakikat kalimat aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan dalil dari bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maksud hakiki daripada ayat tersebut, kalimat tersebut? Jelaskan. Kalau tahu, baru kalau sudah tahu boleh berkata sesat, menyesatkan manusia. Kalau belum tahu makna arti hakiki dan masuk ke dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, belum lebur ke dalam ayat tersebut sampai manusianya hilang, fana, lebur sampai tidak ada lagi manusianya, jasmani manusianya, akal kemelekatan alpikir manusianya, baru itu dia sendiri, Tuhan sendiri yang berkalam. Makna dibalik itu. Kalau belum, jangan. Tidak baik itu. Ya, hati-hati pada saudara-saudaraku yang menyatakan sesat pada manusia lain. Sesatnya diri sendiri tidak tahu. Bahasa kalau di syair waton, syairnya Mbah Gus Dur, banyak manusia mengkafir-kafirkan orang lain, tapi kafir diri sendirinya tidak tahu, tidak dirasakan, tidak diketahui. Ini masalah besar buat seluruh umat manusia di dunia yang beragama, agama apapun kami sampaikan. Harus dipahami, dipelajari itu kalimat itu. Ya, seperti itu. Sungguh sangat naif manusia yang berkata menyesatkan orang lain, apa? Bicara sesat pada orang lain karena belum tahu. Kalau bicara sesat kepada orang lain, kamu yang bicara itu harus mampu menjelaskan, memberikan petunjuk, memberikan jalan, metode, cara jalan, rukun syarat kepada hal yang paling benar, di atas benar, kemutlakan yang absolut. Artinya di atas benar itu mutlak, absolut. Tuhan sendiri, sampai ke Tuhan. Kalau belum sampai ke Tuhan sudah bilang menyesatkan karena pemahaman akal. Nah, ini justru yang bicara itu yang sesungguhnya sesat, menyesatkan. Hati-hati para tokoh agama memvonis ya, dengan dalih apapun dan menyatakan secara legal. Ya, hati-hati ini kami sampaikan. Kenapa? Ini zaman sudah rusak seperti nubuahnya Nabi. Islam tidak lebih dari kurun 14 abad akan rusak. Berarti akan rusak. Akan rusak berarti memasuki kerusakan. Nah, di abad 15 berarti abad 15 sudah pembaharuan, maka 14 abad rusak, dibaharu, diperbaiki. Seperti itu. Apa yang rusak harus tahu. Sesat itu artinya tidak sampai terhubung. Kalau ke Tuhan berarti terhijab perjalanannya. Terhijab itu artinya apa? Terhalang. Ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Jelas. Siapa manusia di dunia yang menuju Tuhan pasti dihalangi oleh iblis, dihalangi oleh setan. Ya, itulah gelombang iblis, gelombang setan, penghalang, penghijab. Jadinya nyasar. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, kelihatannya betul, tapi betul menurut gelombang iblis dan setan, bukan benar betul gelombang Tuhan. Gelombang Tuhan itu di atas salah dan benar, di atas baik dan buruk, di atas rusak dan tidak rusak. Seperti itu. Harus ada pembedanya. Ya, kalau masih tatanan salah benar, baik buruk,
sakit saya sembuh dan sebagainya. Itu masih tatanan dunia, belum mencapai akhirat, apalagi ke alam maha akhirat, belum. Hati-hati saudara ya. Buat kita renungan bersama ini ya, cari ilmu kodim, cari agama kodim, cari agama rohani. Yang agama rohani, agama kodim itu isinya adalah full Tuhan kodim, Rasul kodim, kitab kodim, kalam kodim, akhirat kodim, malaikat kodim, kodok, kodar kodim, hari akhir kodim, full. Itu saja tidak tahu, kenapa kita langsung menjas sesat pada orang lain. Berarti sesat dirinya sendiri, tidak paham, tidak tahu. Dan siapa manusia yang berkata pada orang lain sesat padahal dirinya tidak tahu tentang sesat itu, maka akan termakan oleh kalimat sesat itu, akan terturbulasi, akan terkoreksi oleh dirinya sendiri. Hati-hati ya, ini zaman perbaikan, ini zaman pembaharuan abad 15 ya, kena turbulasi. Ingat, lihat wujudnya kenyataan dunia sekarang ini. Siapa yang kelihatannya saja baik, siapa yang kelihatannya benar tapi tidak mutlak, akan kena turbulasi, akan tergilas oleh alam ini sendiri. Itu adalah karma, itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Hukum Tuhan adalah hukum alam, hukum kausalitas, hukum kehidupan, hukum kemutlakan, hukum absolut. Tidak langsung Tuhan ujuk-ujuk bereaksi pada seorang, tapi lewat alam semesta ini. Seperti itu. Nah, ini harus menjadi perenungan kembali. Hati-hati dalam menyikapi, harus dipelajari dulu, dan kita harus sudah merasakan dulu. Contoh soal begini, saudara-saudaraku. Kalau kita ingin mengetahui kopi itu pahit yang tidak kasih gula, kita harus merasakan. Berarti merasakan dari praktek berbuat. Kalau kopi itu pahit dan manis, kita harus praktek. Kopi itu pahit dan manis tidak, seperti itu. Kalau teh itu manis, kita harus tahu praktek, harus minum. Kalau teh itu tawar, kita harus tahu, oh ini rasa teh pun harus tahu, harus praktek. Kalau belum praktek, belum mengalami, sudah menjas, sudah berkata, oh teh itu pahit, manis dan sebagainya, padahal belum mencoba. Ya, ini yang salah. Sudah memvonis, sudah menilai, padahal dia belum praktek. Seperti itu. Tahukah saudaraku, ya, untuk memahami, mana manusia yang sudah bersama Tuhan, mana manusia yang sudah terhubung dengan Tuhan, mana manusia yang sudah masuk alam akhirat, mana manusia yang sudah berkalam kodim. Kalau sudah tahu bagus, kalau belum, seperti itu. Alam akhirat adalah alam yang terdahulu, alam kidam. Akhirat itu alam kidam atau kidam terdahulu, yang awal, yang akhir dunia. Seperti itu. Harus ketemu yang awal, harus ketemu yang akhir. Seperti itu. Kalau belum tahu yang awal, sudah menjas, bodohlah kita. Seperti itu, saudara-saudaraku. Ya, kalau bahasa Nabi dulu di zaman Nabi, jahiliyah. Seperti itu. Ngeri, saudara-saudaraku. Ya. Jadi harus tahu makna sesat, di mana sesat. Kalau emang ada yang sesat, beri petunjuk, beri jalan untuk tidak tersesat. Seperti itu. Seperti kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Beri petunjuk, jalan untuk bisa ta'awudz. Beri petunjuk, beri jalan untuk bisa bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan hanya mengucap ya. Bukan mengucap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengucap dan mengartikan aku berlindung pada Allah, itu masih dunia levelnya. Ya, terhubung ruang dan waktu.
masih akal logika, diapa-apain pun masih akal logika, seperti itu. Sedangkan Tuhan di maha rohani, berlindung kepada maha rohani, carinya gimana? Tempatnya di mana? Siapa yang tahu alamat Tuhan di maha rohani? Ya kan, seperti itu. Maha akhirat, siapa yang tahu? Berlindung pada Allah di maha akhirat, yang jaraknya tidak terbatas, yang tempatnya tidak ada yang tahu, sangat tinggi, sangat luas, sangat rahasia. Siapa yang tahu? Berlindung kepada Allah agar tidak tergoda dari setan yang terkutuk. Di mana alamatnya? Tuhan yang tak terhingga itu. Dan harus sampai kepada alamat itu dan terhubung dengan Tuhan yang jaraknya tak terhingga. Caranya bagaimana? Jalannya bagaimana? Rukun syaratnya seperti apa? Metodologinya seperti apa? Siapa gurunya yang mengajarkan teknik itu? Tidak mudah itu. Dari kalimat ta'awud aja sangat sulit. Tidak satu manusia pun bisa masuk ke dalam sirnya ta'awud, sirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak ketemu manusia yang membawa sir nur Tuhan, kalam kodimnya Tuhan tentang ta'awud itu, nggak tahu. Karena masuk ke portal Tuhan, ya masuk ke alam Tuhan, ya kan, sedang Tuhan maha akhirat. Ke alam akhirat saja jasmani ini mati, dunianya tiada. Siapa yang mampu selagi masih hidup masuk alam akhirat mematikan jasmani, apalagi ke maha akhirat, berlindung kepada Allah di maha akhirat? Siapa yang mampu mematikan jasmani ini kalau tidak dia yang sudah bersama Tuhan lewat cara jalan, rukun syarat, teknik dan metodologinya? Siapa? Bukan hanya berbicara saja dengan pemahaman ilmu agama lewat kitab, lewat terasi, lewat cerita, bukan itu, lewat rasa, bukan. Full masuk alam akhirat rohani ini, masuk ke dalam diri rohani bersama guru rohani untuk sampai pada sang maha rohani. Alamnya tak terlihat, bro. Seperti itu. Ya, hati-hati kalau bilang sesat pada orang lain. Seperti itu. Hati-hati kalau sudah tahu, sudah masuk alam akhirat, ya, bersama guru rohani baru. Tapi mengajarkan, memberi petunjuk jalan, memberikan nur Tuhan, cahaya Tuhan sebagai petunjuk, sebagai penjelas dan sebagai pembeda. Jalan ini bukan jalan itu pembeda. Jalan ini yang benar, yang lurus itu petunjuk. Oh ya, bisa dikerjakan dan sebagainya, dapat mampu berjalan di situ, berarti terang benderang. Seperti itu saudara-saudaraku. Ya, baru itu manusia yang membawa petunjuk, penerang, penjelas dan pembeda. Kalau tidak tahu itu sudah bilang sesat pada orang lain. Hati-hati yang memvonis sesat dan melegalkan sesat pada orang lain tapi tidak tahu sesatnya di mana. Hati-hati, akan kena dampak daripada perbuatannya. Aksinya akan ada reaksi dari Sang Maha. Hati-hati, ya. Untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ya khususnya umat manusia seluruh dunia, mari kita belajar tentang ilmu kodim, agama kodim, kitab kodim, Tuhan kodim, Rasul kodim, kalam kodim, akhirat kodim, hari akhir kodim, kodok dan kodar kodim. Ya, itu kita cari dan mewujud pada diri kita, pada dunia ini, di dunia ini. Seperti itu. Jadi itu sangat perlu, itu sangat penting untuk menjadikan tatanan kehidupan kita di dunia yang membawa rahmat untuk sekalian alam. Seperti itu. Inilah sekolah tinggi ilmu ketuhanan. Ilmu kodim, tarekat arwah, ilmu arwah, ilmu rohani, tarekat rohani, agama rohani, untuk menuju pada Sang Maha Rohani, Rasul yang kodim. Seperti itu.
Semoga ini menjadi pemahaman dan pencerahan dan menjadi petunjuk pada saudara-saudara kami, dan berhati-hati menjas sesat pada orang lain tapi tidak tahu menjelaskan di mana sesatnya, di mana yang benar, ya, hanya berdalihkan dalil hadis dan dalil Quran tapi tidak tahu hakikinya. Pokoknya saya sudah pertanyakan bagaimana caranya, jalannya, rukun syaratnya, ya, untuk sampai kepada berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk. Apanya yang itu yang tak terganggu, tidak diganggu setan, ya, dari godaan setan itu terganggu oleh setan, ya, seperti itu. Dan sampai kepada Tuhan, berlindung pada Tuhan. Berlindung bersama Tuhan berarti bersama Tuhan. Bersama Tuhan berarti kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Lebur pada sirnya, nurnya, cahayanya, ilmunya, zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Lebur semua. Menjadi dia semua. Dan dia semua yang menjadi kehidupan di dunia pada manusia itu. Dia yang menghendaki, dia yang menunjuki, dia yang memilih atas kehidupan manusia di dunia. Sampai manusianya hilang, sifat kemanusiaannya hanya ada sifat Tuhan itu sendiri dalam menjalankan hidup di dunia ini. Itulah ajaran agama rohani, ajaran sampai Tuhan sendiri. Berarti kalau sudah sampai Tuhan sendiri, itulah manusia celupan Tuhan. Artinya manusia yang sudah disibghatallah, ya. Paham tidak saudaraku yang bilang sesat akan kalimat sibghatallah, manusia celupan Tuhan? Kalau belum tahu, hati-hati saudara-saudaraku. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk jadi pemahaman dan perenungan buat kita sekalian, agar kita bisa hidup rukun dan damai, cinta kasih sayang sesama umat manusia sedunia. Pada siapapun manusia yang ingin belajar ilmu rohani, agama yang satu, ya, dari kalam yang satu, dari kitab yang satu, rasul yang satu, Tuhan yang satu. Inilah sekolah tinggi ilmu ketuhanan, Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bersama kami Mbah Sis Cahaya Hati di channel Mbah Sis Cahaya Hati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang salah, inilah saya sendiri sebagai manusia yang dhaif. Jika ini benar, jika ini ilmu mutlak, ini ilmu yang absolut, inilah ilmu guru kami, guru di sekolah ini, guru di sekolah kami. Mohon ampun guru bila ada kesalahan. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon ampun pada guru, mohon maaf pada guru. Semoga guru selalu mensafaati kami. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Illahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia. Wassalam.